akan wawancara singkat tentang program MBG. Sebelum mulai, boleh tahu siapa nama Ibu? Nama saya Ibu Nur Imamah. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang program MBG? Saya kurang setuju ya Mbak, MBG itu, apalagi sekarang banyak kasus anak-anak keracunan. Ada yang sampai pingsan, ada yang sampai beberapa kali harus opname di rumah sakit. Jadi saya kurang setuju adanya MBG itu. Selanjutnya nomor 2, menurut Anda apakah program MBG sebaiknya tetap dilanjutkan atau tidak? Kayaknya nggak usah deh Mbak. Maksud saya lebih baik dana untuk MBG itu dialihkan. Jadi ini aja sumbangan tunai langsung diberikan ke orang tua. Karena anak-anak itu yang tahu favorit makanannya apa kan orang tua, terutama ibunya. Soal ketiga, apa saran-saran Anda untuk MBG? Menurut saya kalau memang harus dilanjutkan itu perlu evaluasi yang lebih mendalam, terutama kebersihannya. Kemudian apalagi sekarang itu ya, saya dengar di media sosial itu ayam geprek itu ada belatunya loh Mbak. Itu aduh kasihan anak-anak kalau sampai makan itu. Makanya itu banyak yang keracunan karena kurang bersih itu. Menurut Anda apa saja hal pro dan hal kontra dari program MBG? Kalau pro tentu saja itu mengurangi beban orang tua, mengurangi jatah pengeluaran atau jatah masak setiap harinya, kemudian mengurangi uang saku anak-anak. Kemudian kontranya yaitu tadi Mbak, kurang higienis. Barangkali ada makanan yang kemarin gak habis terus sekarang dikasihkan lagi ke anak-anak, sehingga menimbulkan banyak keracunan di mana-mana. Iya kan Mbak? Ingin mewawancarai tentang program MBG. Sebelumnya saya dengan kakak siapa? Dengan saya Rahmatul Malvira atau lebih akrab disapa dengan Vira. Oke, ke pertanyaan pertama, apa yang kakak ketahui tentang program MBG? Dari yang saya ketahui, program MBG atau singkatan dari Makanan Bergizi Gratis ini adalah program yang digadang-gadang sebagai program utama yang akan dilaksanakan atau diaplikasikan setelah terpilihnya Presiden Prabowo yang saat ini sudah menjabat dan dilantik dengan wakilnya yakni Gibran. Dan program ini digadang-gadang adalah program utama yang akan dibawa oleh Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran setelah mereka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Lanjut ke pertanyaan kedua, menurut Anda apakah program MBG sebaiknya tetap dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan atau tidaknya, jujur saya masih bingung karena banyak pro dan kontranya juga. Tapi menurut saya program MBG ini cukup bermanfaat bagi para pelajar karena beberapa pelajar mungkin ada yang sedikit kekurangan dari segi ekonomi. Nah, pelajar yang memiliki kekurangan dari segi ekonomi ini dapat terbantu oleh adanya MBG karena MBG sendiri sistemnya seperti makan siang gratis ya. Jadi para orang tua tidak perlu mengkhawatirkan masalah uang saku kepada anak-anaknya, dan jadi orang tua tidak terlalu terbebani seperti itu. Tapi di sisi lain juga banyak isu-isu yang menurut saya cukup mengkhawatirkan dan perlu disorot ya, terutama isu yang kemarin itu ada mengenai isu pemotongan anggaran pendidikan untuk pelaksanaan program MBG ini. Yang menurut saya cukup tidak bijak ya, karena anggaran pendidikan menurut saya lebih baik dialokasikan kepada sesuatu yang lebih tepat seperti penyelenggaraan guru atau memperbaiki fasilitas atau pembangunan dari pendidikan lainnya kayak gitu. Lalu ada juga isu-isu yang kemarin itu banyaknya
siswa yang keracunan ya, itu banyak banget dan menurut saya perlu perhatian lebih lagi. Oke, yang ketiga, apa saran-saran Anda untuk MBG? Untuk saran-saran kembali lagi ke isu-isu yang tadi. Yang pertama, bila memang terjadi pemotongan anggaran pendidikan, maka lebih baik MBG ini dihentikan karena terkesan memaksa ya kalau tetap dilanjutkan tapi memotong hampir setengah anggaran pendidikan. Kalau tidak salah kemarin itu 244 triliun sampai 350 triliunan, dan itu jumlah yang cukup besar, jadi lebih baik dialokasikan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat seperti menjamin kesejahteraan guru, menaikkan gaji guru seperti itu. Lalu yang selanjutnya, saran selanjutnya adalah harus ada pengawasan yang lebih ketat, entah itu dari pihak pemerintah atau dari pihak pegawai MBG. Masalah yang makanan basi kemarin itu harus lebih diawasi lagi, diperhatikan lagi, lalu dikoreksi lagi apa yang salah, dibetulkan lagi, entah apa itu ya. Kan kemarin juga belum tidak ada kepastian atau keputusan resmi gitu. Untuk saran yang selanjutnya mungkin lebih ke semoga kedepannya MBG lebih merata ya, karena kan beberapa sekolah ada yang belum menerima MBG gitu. Terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang program MBG? Apa saja hal pro dan apa saja hal kontra? Pendapat saya kembali lagi ya, pendapat saya tentang program MBG ini, tapi program MBG ini juga banyak pronya kok, kayak yang tadi perbaikan gizi untuk beberapa siswa, beberapa pelajar, lebih tepatnya untuk siswa yang mengalami kurang gizi ya. Lalu pronya adalah orang tua tidak perlu khawatir masalah uang saku dan masalah kayak anaknya tuh di sekolah makan dengan baik atau enggak karena ada program MBG ini. Lalu pada program apa lagi ya? Mungkin lebih ke pelajar mungkin dapat lebih bersyukur ya, harusnya lebih bersyukur karena mereka harus diajarkan makan apa yang ada gitu loh. Jadi nggak request gitu kan, MBG-nya kan tiap hari ganti menu dan kita nggak bisa request, walaupun request kan belum tentu dikabulkan sama petugas MBG-nya. Untuk kontranya balik lagi ke isu-isu sih tadi, yang ada banyaknya siswa yang keracunan dan angka pelajar yang keracunan karena MBG ini cukup tinggi. Lalu pemotongan anggaran yang isu itu juga harus diperhatikan lagi. Kasih Sebelumnya saya ingin mewawancarai tentang program MBG. Sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Bisa. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang program MBG? Cukup baik karena dapat meningkatkan kesehatan siswa. Soal kedua, menurut Anda, apakah program MBG sebaiknya dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan karena manfaatnya besar bagi semangat belajar siswa. Soal ketiga, apa saran-saran Anda untuk MBG? Butuh untuk terus dievaluasi agar kekurangan bisa diperbaiki. Pertanyaan terakhir, menurut Anda, apa saja hal pro dan hal kontra dari program MBG? Pro, membuat siswa lebih sehat. Kontra, kadang menu makanan kurang disukai. Terima kasih.